Yang paling aku takutkan kepada kalian dua perangai, yaitu mengikuti hawa nafsu dan panjangnya angan-angan. Ini yang paling Nabi takutkan kepada kita sebagai umatnya. Jadi radhiyallahu anhuma, Rasul bersabda kepada Abdullah bin Umar, "Hai Abdullah, idza asbahta, jika kamu di pagi hari, maka jangan berbicara kepada dirimu urusan sore hari. Wa idza amsayta fala tuhaddith nafsaka bis sabah." Begitu pula jika kamu ada di sore hari, maka jangan engkau berbicara kepada dirimu tentang besok. Wa khudh min hayatik limautik. Persiapkanlah, ambillah dari masa hidupmu sekarang ini untuk kematianmu besok. Ambillah, bersiaplah dari kesehatanmu ya, untuk nanti engkau sakit. Ya. Fa innaka ya Abdullah ma tadri ma masmuka gadan. Sesungguhnya engkau, hai Abdullah, engkau tidak tahu apa namamu besok. Maksudnya di sini, apakah engkau dikatakan syaqi atau sa'id? Apakah engkau mati husnul khotimah atau celaka? Su'ul khotimah, nauzubillah min zalik. Ya. Dia tidak menyatakan nama dalam arti nama kamu, namanya tetap sampai sekarang juga Abdullah bin Umar. Cuman besok nih kamu nih namanya apa gitu? Apa masih disebut namanya dengan gelarnya, apa gelarnya almarhum gitu? Ya. Kan itu nggak tahu, ya. Jadi bukan hanya arti nama. Nama itu ada artinya. Cuman kamu tidak tahu, hai Abdullah, namamu besok siapa? Ya. Jadi artinya apakah dia masih hidup atau dia sudah mayit, itu artinya. Padahal pagi sampai sore berapa jam, Pak? Berapa jam dari pagi sampai sore? 12 jam, hitung ya, dari jam 6 pagi sampai 6 sore, 6 jam, 12. Jangan bicara urusan sore, apalagi ente bicara minggu depan, bulan depan, tahun depan. Ini udah ditulis sejak. Ini namanya panjang angan-angan. Ya. Isi tuh waktu yang sekarang, urusan yang khayal yang jauh-jauh. Nah, sekarang nih apa harus kita lakukan? Itu maksudnya. Ya. Jangan kepanjangan mikir. Ya. Wa ruwiya Ali radhiyallahu anhu alaihi salatu wasallam qala, inna ashadda ma akhafu alaikum khaslatan ittiba'ul hawa wa tulul amal. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian dua perangai, yaitu mengikuti hawa nafsu dan panjangnya angan-angan. Ini yang paling Nabi takutkan kepada kita sebagai umatnya. Inna asyadda ma akhafu alaikum. Kum ini sini kalian, kita semua. Yang paling aku takutkan kepada kalian dua perangai. Kalian mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Ya. Amma tibaul hawa fa innahu yasuddu 'anil haq. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu akan menghalangi sesuatu dari kebenaran. Kebenaran itu enggak bertentangan dengan hawa nafsu. Kalau sudah pakai hawa nafsu, bukan benar, sudah tidak benar. Dan yang kedua, wa ammatul amal
fa innahu yujibul hub lid dunya. Adapun panjang angan-angan sesungguhnya mewajibkan cinta kepada dunia. Ya enggak? Ana tahun depan mau beli mobil. Tahun depan lagi berikutnya ana mau beli tanah di sana, mau bikin villa. Berikut lagi ana mau kawin lagi ketiga. Depan mata lu belum diurusin. Yang rapihin dulu depan. Anak kita lagi sekolah, istri kita udah rapi belum ngedidiknya? Udah rapi belum tanggung jawabnya udah betul belum? Kan begitu. Disyukurin belum kendaraan yang udah ada? Ini khayal terus khayal. Nah ini menyebabkan cinta kepada dunia. Ini Nabi paling takut ini, ya. Ditakutkan kepada kita, sayang saking cintanya Rasul sama kita. Jangan kita ikutin hawa nafsu, jangan panjang angan-angan. Semoga ala inna Allah Ta'ala yu'ti dunya man yuhibbu wa yabghad. Wa idza habba 'abdan a'tahu al-iman. Dan camkanlah. Nah, kalau bahasa kita tuh camkan. Ala itu artinya camkanlah. Sesungguhnya Allah SWT memberikan dunia kepada yang dia cintai dan dia benci. Jangan mengatakan, oh ini anak berkah nih. Belum tentu. Karena dunia dikasih kepada siapa yang dia cintai dan dia benci. Yahudi dikasih, Nasrani dikasih, komunis dikasih. Jadi jangan bangga dulu. Belum tentu itu sesuatu yang karena cinta dikasih. Wa idza habba 'abdan atahul iman. Dan jika Allah mencintai seorang hamba, Allah berikan iman. Nah ini ada nih, alhamdulillah kita orang Islam, kita orang yang beriman. Iman ini adalah pemberian Allah yang paling besar, yang paling utama. Ini kalau Allah udah kasih iman, bagaimana? Berarti kita termasuk orang-orang yang Allah cintai. Kita lahir dalam keadaan muslim, belum mukmin. Lahir nih di muka bumi ini, bapak kita Islam, ibu kita Islam, kita otomatis muslim. Udah iman belum? Belum. Beda antara muslim sama mukmin. Kalau mukmin orang yang beriman, kalau muslim sudah Islam, sudah nyerah diri, tapi belum iman. Bagaimana supaya timbul iman? Kita melakukan amal soleh, salat, puasa, naik haji, sedekah, hindari maksiat, ini, bikin sedekah dan macam-macam, zikir, sholawat, Quran. Itu mengangkat iman, baru timbul iman. Ya, makanya disebut apa? Al iman yazdad wa yanqus. Iman itu naik turun. Yazdad bil amal saleh wa yanqus bil ma'siyah. Dia meningkat dengan amal soleh dan dia turun karena maksiat. Manusia itu nanti ada namanya futur. Tahu futur? Futur itu artinya bosan, jenuh. Ini nuntut ilmu nih ada penyakitnya nanti, jenuh, bosan. Berzikir juga begitu, baca Quran juga begitu. Nah, dalam titik itu kita dalam keadaan turun iman kita. Ya. Kalau turunnya diumpamakan, kalau ukuran tuh jangan banyak-banyak, setengah senti aja atau 1 senti. Nah, naiknya 10 senti, 20 senti. Nah, makanya tiap hari tuh udah sholat dizikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, 34, ya. Afdhalul zikri afdhal. Ini apa? Memompa iman. Naik supaya naik terus iman. Walaupun dia turun, naiknya banyak. Turun, naik lagi. Akhirnya grafiknya bagaimana? Imannya di atas.
Itu. Ini iman. Ya. Jadi nggak ada istilah nggak pernah turun, tapi jangan sampai banyak-banyak. Turun istighfar, taubat, kompak lagi. Hampir dia jenuh, pusing, berhenti dulu istirahat. Makanya perlu tasdiatun nafas, hiburan, perlu refreshing, mengael kali-kali, nikmatin dunia. Ada wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah kau lupa bagianmu urusan dunia. Silahkan, nggak dilarang, asal jangan lupa sholat. Mengail sampai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, besok. Wah ini udah salah ini. Zuhur, asar, masih bisa jamak takdim atau jamak takhir, boleh, masih mending itu. Apalagi kalau imam, jangan. Nah ini saya kalau dulu berhenti. Saya sholat, rem bebe, Habib Muhsin masya Allah, 5 waktu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi luar biasa, nggak gampang istiqomah. Cuman begitu. Ketika datang dia jenuh, kita hibur dengan melihat alam semesta alam. Ini Ternate luar biasa indah. Ada laut, ada gunung, ada danau, refreshing. Kita makan yang enak, air guraka. Hiburan, tapi dibuat untuk bersyukur, dialihkan sebagai pola untuk kita bersyukur, berzikir sama Allah. Nanti balik lagi, serius tapi santai, sersan, jangan terlalu tegang, pelan-pelan, masuk, iman naik, begitu. Dunia jangan lupa, tetap nafkah kita cari buat anak istri, gitu. Ala inna lid-dini abna wa lid-dunya abna. Dan Nabi katakan, kecamkanlah bagi agama ada anak-anaknya, ada anak-anak agama, dan bagi dunia pun ada anak-anaknya. Ada anak dunia, ada anak agama. Fakunu min abda'id din wa la takunu min abda'id dunya, kata Nabi. Maka jadilah kalian sebagai anak-anak agama, janganlah engkau kalian menjadi putra-putra dunia. Jangan. Ala inna dunya qad tahalat wa hiya muwalliyah. Camkanlah sesungguhnya dunia itu qad tahalat, akan lewat, akan jalan. Ya, kalau dia sudah berangkat, berpaling sama kamu. Dia telah berpaling. Dan camkanlah sesungguhnya wa innal akhirah qad jaat. Ini akhirat yang akan datang sama kita. Dunia akan lewat, akhirat akan datang menemui kita. Wa hiya muqbilah, dia menghadap kepada kita. Ala wa innakum fi yaumin amal laisa fi hisab. Dan sesungguhnya kalian di hari beramal, di hari kerja, tidak ada perhitungannya, tidak ada pemeriksaannya. Wa ala wa innakum tushikuna an tasiru fi yaumi hisab laisa fihi amal. Dan camkanlah sesungguhnya kalian ditakutkan kalian akan akan sampai di hari perhitungan yang mana di situ tidak ada amal lagi. Sekarang tempatnya beramal, belum dibayar sama Allah. Ya. Belum dibayar, belum ada perhitungannya. Nanti kebalikannya, tempat perhitungan sudah tidak kita bisa beramal. Jadi ini penentuan ini di dunia ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, ayyuhan nas, amma tastahyun min Allah Ta'ala. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hai sekalian manusia, tidaklah kalian malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah. Apa itu? Kenapa ya Rasulullah harus malu? Maka Nabi nyatakan, tajma'una ma la ta'kulun. Kalian mengumpulkan apa yang tidak kalian makan. Wa ta'malun ma la tudrikun. Dan kalian berangan-angan apa yang kalian belum tentu mencapainya.
wa tabnun ma la taskunun, dan kalian membangun sesuatu yang kalian tidak tinggal di situ. Jadi orang dulu kalau cari rezeki hanya buat makan hari itu. Dia yang angan-angan dia tinggalkan, tidak pernah cita-cita kelebihan sampai sore aja enggak. Yang hari itu beramal buat yang saat itu. Membangun rumah buat secukupnya, tidak berlebihan apa-apa mereka, karena mereka takut, nggak tahu nih kapan. Ini diajak maksudnya supaya agak malu, supaya ada rem maksudnya. Ya, silahkan kalian kaya, punya apartemen, punya hotel, punya apa lagi, punya kos-kosan, bagus, asal untuk bekal akhirat. Jadi supaya anak-anak terhormat, anak-anak tidak boleh kalau buat begitu. Jangan disalah paham juga, jangan salah paham ya. Cuman Nabi ini ngasih ilustrasi sama kita supaya jangan berlebihan, ya. Supaya ada takut. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri ishtara Usamah bin Zaid walidah bi 100 dinar ila syahr. Allah. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, Usamah membeli, ya, Usamah bin Zaid membeli budak perempuan dengan harga 100 dinar dengan tempo 1 bulan. Berapa temponya? 1 bulan. Fastami'a Rasulullah SAW. Ini kabar berita dari Sa'id Al-Khudri ini, Abu Sa'id Al-Khudri ini sampai kepada Rasulullah SAW. Didengar oleh Rasulullah. Maka Rasul menyatakan, ala ta'jabun min Usamah al-mushtari ila syahr. Tidakkah kalian heran? Tidaklah kalian aneh, kaget daripada Usamah yang membeli dengan tempo 1 bulan? Ini kalau kita kredit berapa bulan? Motor berapa tahun? Bukan lagi bulan ya. 1 bulan dianggap aneh. Nabi bilang, tidakkah kalian kaget? Tidaklah kalian aneh atau membeli dengan tempo 1 bulan? Inna Usamah la tawil amal. Sesungguhnya Usamah termasuk orang yang panjang angan-angan. Disebut nama Nabi namanya, termasuk orang yang apalagi kita, ya Allah, gimana tuh? Ini bandingan aja deh. 1 bulan dianggap sama Nabi panjang angan. Walladzi nafsi biyadihi ma tarafat aynai illa dhanantu anna syufrai la yaltaqiyan hatta yaqbidallah. Demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah mengedip, ya, kedua mataku kecuali aku menduga bahwa telapak mataku tidak bisa bertemu lagi sehingga Allah cabut. Kita begini nih, kebuka, belum tentu bisa tutup lagi. Harus ada pikiran seperti itu, ya. Hatta yakbi Allah ruhi, sampai itu detik itu diambil sama Allah. Bisa? Kenapa nggak bisa? Wala rafa'tu tarfi fa zanantu anni wadi'u hatta uqbid. Dan tidaklah aku mengangkat mataku dan aku menduga bahwasanya aku bisa meletakkan lagi sampai hingga aku dicabut. Wala laqamtu luqmatan illa dhanantu anni la usighaha. Dan tidaklah aku menyuap, ya, satu suapan kecuali aku menduga bahwasanya aku tidak bisa menelannya sampai ke dalam sehingga aku tercekik dari kematian. Bisa nggak? Allah mampu nggak? Bisa. Ya. Ini sabda Nabi semua ini. Tsumma qala ya bani Adam in kunta ta'qilun fa'uddu anfusakum minal mauta. Hai anak Adam,
jika kalian berakal, maka anggaplah diri kalian termasuk orang-orang yang mati. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, innama tu'aduna la'at, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti datang. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak mampu menolak. Bisa kita nolak? Ya, ada preman pasar hebat, rambut gondrong, datang malaikat maut, nanti dulu, itu udah pending bulan depan. Ada bisa gitu? Hatta lu jenderal, ada yang bisa. Ya Allah, ngeri. Wa ruwiya Ibnu Abbas annahu kana yakhruju alaihi salatu wassalam bi hariqil ma' fa yatamassaha bit turab fa aqulu lahu ya Rasulullah innal ma' minka qarib. Diriwayatkan dari Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, bahwasanya dia keluar Nabi Muhammad SAW ya hariqil ma' dengan wadah air, fayatamassah bit-turab, maka beliau membasuh dengan tanah. Maka aku katakan kepada Rasul, wahai Rasulullah, sesungguhnya air dekat. Ini Rasulullah, ini istilahnya ember di sana, ini ada tanah. Rasulullah pakai tanah ya, membasuh. Abdullah bin Abbas, kenapa nggak pakai tanah saja ya Rasulullah? Apa dikatakan? Dijawab oleh Nabi, dari Abdullah bin Abbas menyatakan, sesungguhnya air dekat darimu wahai Rasulullah. Maka Rasul menjawab, ma yudrini la'alli la ablughu, aku tidak tahu apakah aku bisa sampai ke air itu. Belum sempat bisa. La ilaha illallah. Wa ruwiya annahu alaihi salatu wassalam akhadha thalatha awad, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari mengambil 3 kayu, faqala sa'udan baina yadayhi, ditancapkan kayu satu di depan beliau, dan yang satunya lagi di samping beliau, satu di depan, satu di samping, dan yang ketiga ditancapkan agak jauh. Maka Nabi SAW bersabda, hal tadruna ma hadza, apakah kalian tahu apa maksud ini semua? Maksud ini tahu nggak? Aku bikin ini itu apa? Maka mereka menjawab, qalu Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulullah, Rasulnya lebih mengetahui. Ini tawadhu namanya. Qala hadzal insan, ini si kayu ini manusia. Wa hadzal ajal, sedangkan yang di kanan ini adalah ajal, yang sewaktu-waktu dia mengintai. Wa dzakal amal, dan sedangkan yang kayu yang jauh sana, itulah cita-citamu, angan-anganmu, cita-cita anak Adam. Wa yakhtalijuhul ajal dunal amal, dan disambarlah orang tersebut oleh ajal tanpa belum sampai kepada cita-citanya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mau apa? Kalau bicara ini mengerikan, cuman dihadapi mau tidak mau. Kita sampaikan hadis-hadis seperti ini, logika-logika seperti ini, supaya kita berpikir. Nabi udah sampaikan, jangan terlalu panjang angan-angan. Cita-cita itu boleh, punya rencana boleh, tapi di depan kita tetap jalan. Apa kegiatan yang wajib harus dilakukan terus. Faslun fi sakaratul maut wa ma yastahibu indahu indal ahwal. Nah, sekarang fasa selanjutnya tentang sakaratul maut dan apa yang disunahkan ketika datang.
ketika beberapa keadaan ini terjadi. Ya. I'lam annahu law lam yakun baina yadil ibni Adam haulun siwa sakaratul maut lakana jadiran bi alla yahanna lahu aish. Imam Ghazali sini menyatakan, ketahuilah seandainya tidak terjadi ya sesuatu perkara di hadapanmu yang sangat dahsyat selain sakaratul maut, maka sudah pantas seseorang itu tidak tenang dalam kehidupannya. Setiap orang pasti ngerasain nggak sakaratul maut? Pasti. Kalau sudah pasti, ya, maka harusnya kita udah nggak boleh tenang, nggak boleh santai-santai lagi, sudah nggak boleh tunda-tunda lagi. Ya. Itu kata Imam Ghazali, sepantasnya seperti itu. Wa haqiqan bi ayatula fihi ta'ammul wa fikratuh, dan hakikatnya seseorang memanjangkan angan-angannya dan fikirannya. Wa yahzun lahu isti'dadu wa ta'ahabu, lalu dia memperbaiki persiapannya. Kama qala ba'dul hukama rahimahullah taala, seperti dikatakan oleh para ahli hikmah rahimahullah, karubu biyadik siwak la tadri mata yashqaq. Ya. Kurab biyadik siwak, ya. Maut di tangan selainmu, kamu tidak tahu kapan akan menimpamu. Ya. Jadi maksudnya bukan kita yang nentuin, ya. Malaikat, ajal datang, ada yang tahu. Ya. Wa qala Luqman li ibnihi ya bunayya amara alla tadri mata yalqaq. Luqman berkata kepada putranya, wahai anakku, ini kematian adalah perkara yang kamu tidak tahu kapan akan menemuimu. Ista'id lahu qabla yafjak, maka bersiaplah sebelum dia datang mendadak. Wal ajab anna al insan law kana yatawaqqa ay yadkhula alayhi jundi fa yadribu khams khashabat la tana'as 'aishu wa huwa fi kulli nafas bi sadad ay yadkhul alayhi malakul maut kaifa la yataraggas 'aishu. Aneh katanya, seorang manusia seandainya masuk tentara, datang dipukul 5 kali sama pentungan 5 kali, ya, dia akan merasa susah, dia akan merasa takut, ya, dan dia setiap nafas, ya, menantikan datangnya malaikat maut, masuknya malaikat maut. Bagaimana dia tidak merasa susah? Datang aja satu preman, datang satu tentara mukulin kita, itu udah ketakutan. Bagaimana cuma kalau datangnya malaikat maut? Ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan minggu depan, ya. Tetap kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan meninggal dalam husnul khatimah, ya, tapi tetap ada rem. Dari sekarang ilmu yang udah tahu amalkan, waktu yang ada diisi, jangan tunda-tunda, ya, insyaallah. Terakhir kita berdoa kepada Allah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wallahul muwaffiqul mu'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.